Video Agama Islam dalam channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Bulaang Mongondo. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla, kuntum khairum ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'malu binniyat. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasulihil karim wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat saling menyapa walaupun tak saling bertemu. Salawat bertangkaikan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala tetap bercucuran pada pundak beliau, keluarga sahabatnya, dan insyaallah percikan rahmatnya sampai kepada kita yang masih konsisten dalam ajaran beliau. Baik saudaraku, kali ini judul kultum kita adalah meluruskan niat di dalam beramal. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari niat kita mudah bergeser ketika melakukan kebaikan. Misalnya ketika kita berinfak, awalnya niat kita lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring berjalan waktu, kadang terselip rasa agar ingin dipuji oleh orang lain. Kita membantu orang lain supaya terlihat baik, atau kita rajin beribadah hanya karena ketika orang dilihat oleh orang lain. Inilah penyakit yang sangat berbahaya. Iya, namanya riya. Mengapa sifat ini harus diwaspadai? Karena sifat riya ini bagian dari syirik yang kecil. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik yang kecil. Para sahabat bertanya, apa syirik yang kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya atau pamer amal. Hadis riwayat Ahmad. Ia dapat menghapus pahala amal besar apapun, seperti sholat, zikir, baca Al-Quran. Bahkan yang paling tertinggi, amalan yang paling tertinggi, dakwah dan jihad, ini bisa dihapus oleh amalan riya. Ada orang yang sholat agar nampak terlihat soleh, ada yang bersedekah agar nampak terlihat dermawan, ada yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya agar nampak bisa disebut alim atau dipanggil ustaz, ada yang berjihad agar disebut pemberani. Semua itu adalah contoh niat yang keliru. Ada pula yang takut beramal karena takut dilihat oleh orang lain, itu juga riya, karena sesungguhnya niatnya malu dilihat oleh manusia. Saudaraku, ulama besar Fudail bin Iyad yang lahir pada abad kedua berkata, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, sedangkan beramal karena manusia adalah syirik kecil. Nabi Muhammad SAW berkata, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi yang di sisiku atas kalian daripada Masih Ad-Dajjal, yaitu Syarikul Kahfi, yaitu seseorang sholat lalu menghiasi memperindah sholatnya karena ada orang yang memperhatikan sholatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, fahamilah bahwa niat lebih penting daripada amal itu sendiri. Lalu bagaimana cara agar niat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari sifat yang buruk? Lalu bagaimana agar niat kita bisa terjaga semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, belajarlah memperbaiki niat sebelum beramal. Kita harus introspeksi diri bahwasanya kita beramal ini untuk siapa? Setelah itu yang kedua adalah menjaga niat di saat beramal. Setelah kita mulai beramal, maka tiba-tiba ada datang orang melihat kita, memperhatikan kita, maka teguhkan niat kita bahwa niat kita ini semata-mata beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah menjaga niat sesudah beramal. Bagaimana caranya? Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah beramal. Ya Allah, mungkin dalam amal saya ada niat terselip untuk bagaimana agar dilihat oleh orang, maka ampuni saya ya Allah. Dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah Subhanahu wa taala luruskan hati kita, luruskan niat amal kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini penyampaian saya dalam kultum yang singkat ini, dan semoga apa yang baik saudaraku sekalian, kita akhiri dulu kultum kita kali ini, dan semoga kultum ini bisa memberi manfaat kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq, lillahi fisabil haq, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.